Bonsai, ngobrol santai yuk. Hai guys, hai Bun. Hai. Kita ketemu lagi nih di acara yang belum pernah ada sebelumnya. Ini baru perdana, namanya Bonsai. Apa coba Bonsai? Ngobrol santai dong. Betul banget. Jadi acara kali ini tuh kita nggak yang serius banget gitu, tapi kita lebih ke ngobrol aja nih ya kan. Nggak ada moderator sama narasumber lah, pokoknya kita berdua bisa jadi moderator atau kita berdua bisa jadi narasumber karena kita Kan namanya ngobrol. santai, bonsai. Duduk dulu ah. Lah udah duduk. Lupa maksud gue, minum dulu ah. Oh iya boleh. Kok minumnya apa tuh? Menarik banget kayaknya yang ibu. Beda ya. Beda. Biasanya kita kopi kan, hitam-hitam. Betul. Itu kalau di acara yang satu tuh. Kalau yang ini lebih, variatif. Ijo-ijo. Iya, saya sih nggak coklat sih, tapi seger kayaknya. Iya, ini hijau-hijau sih. Minum dah. Segarnya sampai ke gunung Himalaya. Emang enak sih. Ya kan, enak. Apa ya ini nggak tahu deh gue. Tapi ini enak. Put, mau bahas apa nih? Mau ngobrol apa? Ya bahas ngobrol, sih. bukan bahas. Kalau bahas mah yang satu lagi. Satu lagi, kita mau ngobrol apa nih sekarang? Di Ini yang acara berhubungan sama kerjaan kita juga aja. Kan kita kerja nih bidang advertising, marketing. Emang lagi kerja ya? Ya, kerja dong. Kerja ya, kalau Kerjanya kita dalam suasana yang lebih santai, Lebih santai. iya, tetap happy gitu. Iya, karena kan kerja tuh harus happy, harus santai dan happy. Biar nggak stres gitu Biar kan. nggak stres, gitu kan, keriting. Oke, kan kalau gue kan sebagai sales ya, lu apa dah? Strategis, digital strategis. Oh, lu strategis ya, lu kayak perumahan dong, strategis gitu. Iya, deket pintu tol. Iya ya. Senin harga naik. Iya. Kalau gue kan sales ya, gue tuh lagi menghadapi masalah ini nih Put, akhir-akhir belakang nih. Gue kan sales programatik ya di GDPN kan memang menjual programatik, audiens dan data gitu kan. Ya kan guys, kalau ingat iyalah harus ingat. Nah, tapi gue dihadapkan oleh satu masalah yang dimana beberapa klien itu selalu bilang, gue sih menggunakan sosmed ya, Tri. Gue tuh pakainya Meta, TikTok, YouTube gitu. Udah tuh. Jadi kayak mereka lebih memilih itu ketimbang programatik. Menurut lu, point of view lu aja sih gitu kan. Kenapa ya Put kayak begitu? Sedih gue. Jangan sedih dulu. Nggak boleh. Mbak Riani sendiri tuh pengguna sosial media apa enggak? Kan tadi kayak dulu disebutin tuh Facebook, Twitter atau yang sekarang namanya X kan. Iya. Terus Instagram gitu, TikTok. Mbak Riani tuh pakai nggak sebenarnya? Pakai, gue pakai semua sosial media itu tuh, walaupun tingkat keaktifannya gue bisa tahu yang mana yang kurang aktif ya, tapi gue pakai semuanya. Biasanya kalau buka tuh scrolling ngapain aja, kayak cuma lihat updatean temen atau cari inspirasi. Biasanya gue ngelamun doang sih, nggak canda. Ngelamun sambil scroll gitu ya. Enggak, gue kalau nge-scroll itu gue cari informasi ya, cari misalnya gosip-gosip ya pastilah ya. Terus yang receh-receh, berita-berita, atau misalnya pun ada produk yang pengen gue cari nih apa gitu. Kadang gue mampir cari juga gitu. Ya since gue sales, gue kadang-kadang masuk ke sosial media mereka cuma buat ngeliat lagi ada apa sih di warungnya Bu Jumariah misalnya gitu kan. Kayak gitu. Oke sih. Ya, ini point of view aku juga sih. Iya. Aku juga sejujurnya aku nggak main sosial media. Oh iya, lu nggak pakai ya? Lupa nih guys, ada orang yang nggak pakai sosial media padahal dia kerjanya tuh di advertiser. Maaf. Iya kan? Iya. Terus kayak nge-handle media, kagak pakai sosial media. Ibu bapak klien tandain mukanya, nggak pakai sosial media. Yang penting, Kenapa tuh alasannya, gue sampai heran. kalau ini sih lebih ke apa ya? Kan oke lah, yang banyak digunakan aja dulu ya. Misalnya kayak Instagram, Facebook, Twitter gitu lah, TikTok. Aku tuh orangnya bukan tipe orang yang kalau misalnya Instagram nih, suka foto-foto. Walaupun cuma kayak foto pemandangan atau makanan gitu ya. Iya. Apalagi foto diri sendiri gitu, selfie tuh jarang banget. Kayak foto pemandangan kayak, kalaupun ada disimpan aja tuh di galeri handphone, nggak yang di-share kemana gitu. Takut ain ya?
Benar, ya kayak gitu. Iya. Cuma ya udah simpan sendiri aja, nggak Iya. yang aduh mau share gitu, nggak ada keinginan buat nge-share juga. Oke. Jadi kayak oh ya udah biarin aja, itu emang ada gitu Instagram, Facebook, TikTok. Apalagi TikTok juga sebenarnya rame kan. Tapi ya udah nggak berkeinginan atau berhasrat buat Untuk punya akun gitu tuh enggak. nggak penasaran gitu, nggak kepo gitu, lagi ada apa nih brand gitu, iklan apa gitu-gitu misalnya. Lah kan dapat iklan juga kalau misalnya lagi browsing-browsing, misalnya lagi baca artikel apa, kan iklan juga muncul. Nggak harus dari sosial media juga kalau aku sih. Iya kan, berarti kan itu yang muncul dari sisi programatik nggak sih? Mm-mm. Yang Anda temui itu, Ya, iya ya kan? orang-orang seperti Seperti saya. kamu itu. Atau mungkin orang-orang Iya. yang lagi nggak buka sosmed, lagi Benar. ya cari info dulu di luar gitu ya. Ya kan ketemu dari situ juga. Dari sisi programatik ya kan, Iya. dari artikel gitu kan, bannernya muncul. Dari sisi begitu buka apa namanya websitenya muncul di depan dar gitu kan misalnya. Kan yang namanya orang dapat iklan nggak harus cuma di sosial media dong. Bener. Banyak jalan menuju Roma, ada banyak Betul. jalan juga orang dapat ads. Betul banget. Nah, Nah, tapi kenapa sih gitu? Klien itu lebih bukan mementingkan ya. Jadi kayaknya porsinya nih kalau mau dibuat porsi itu mending deh 50-50 tapi kayaknya tuh 80 ke sosmed, meta dan sebagainya baru deh sisanya ke programatik. Itu pun kalau untuk giliran programatik udah harus yang lower funnel banget tuh Put. Pokoknya conversion, pokoknya penjualan, pokoknya gua nggak mau tahu harus beli gitu. Gitu dikasihnya penyiksaan. Hehe. curhatan gitu ya, kayak gitu. Aduh. Ya enggak, itu kan emang yang dihadapi Iya. gitu. Enggak semua sih, ada juga yang baik-baik lainnya. Iya. Nah, cuma paling gini ya, sebagai kalau misalnya kita mikir sebagai orang awam gitu ya, atau gini, kalau kita masuk ke sosial media, seringnya kita harus sign in dong. Iya dong. Kalau sign in kan data kita masuk nama, Iya. email, umur, maka secara demografi. Telepon juga ada. Nah, karena kan masukin juga nomor telepon. Ada kan orang yang sign in pakai nomor telepon? Ada. Ya, kan gitu ibaratnya dia udah nyimpan data kita. Terus dari aktivitas kita scrolling, terus misalnya kita nonton, ngelihat konten apa, dia punya data interest kita, punya data behavior kita lah di dalam situ. Nah, mungkin si marketer ini atau advertiser ini sudah terbiasa pakai sosial media karena menurut dia data yang di situ sudah cukup kaya gitu ya. Tapi kan bukan berarti programatik nggak bisa loh targeting Iya. kayak gitu. Lupa sama episode. Sebelum-sebelumnya. Nah, yang itu. Yang yang kita bahas ini kan. Nah, itu. Harus nonton yang itu kalau misalnya belum Iya, tahu programatik bisa targeting. targeting apa aja. Bener juga. Bisa loh sebenarnya. Iya. Mau kita targeting demografi, udah pasti bisa dong. Nggak mungkin nggak. Lokasi, mau dia di kota Surabaya, mau dia kota Semarang, bisa kita spesifik targetin. Udara Put. Nah, bisa kalau misalnya, oh ini nih dia mau targetin yang udaranya lagi bagus. Misalkan ini kan kita lagi ada masalah polusi dong. Iya. Kan kita bisa ngukur air quality index. Kan kita baru tahu nih, kita mau targetin nih ada misalnya, oh dia produk kesehatan yang cuma mau targetin, oh kalau udaranya kotor, pakailah produk kesehatannya dia gitu. Oh bisa banget Bisa gitu. banget ya. Terus misalnya mau lagi cerah, mau lagi hujan, bisa gitu loh. Programatik juga bisa gitu. Lebih kaya lagi. Dan mungkin juga butuh memang dikasih awareness lebih atau edukasi lebih kepada advertisernya kalau programatik tuh punya kemampuan-kemampuan yang kayak gitu, nggak terbatas hanya di sosial media. Gitu. Iya. Tapi mungkin gini nggak sih? Ini sih perkiraan aja ya. Kalau di sosmed itu ada yang namanya SIPAS. Oh, buat e-commerce. Kalau misalnya campaign-campaign FMCG yang mau ngarahin ke conversion gitu kan. Yang produk ads lah pokoknya. Produk ads itu. Padahal kan si programatik juga bisa ya sebenarnya kan? Bisa dong. Bisa kan? Jangan lupa, kan Apa tuh? kalau misalnya kalian nonton episode sebelumnya nih ya, untuk ke oke lah, mungkin bentuknya nggak serupa dengan SIPAS gitu ya. Tapi kan dia mengarahkan untuk conversion juga. Jangan lupa kita punya co-marketing solution yang kemarin udah dibahas. Oh iya bener. Yang sebenarnya kampanye itu Kampanye awareness kan sebenarnya. Iya. Tapi dia bisa ngitung ke penjualan loh, tracking sampai ke bawah situ dan optimisasi. sampai roas-roasnya juga ya. Iya, kita bisa optimisasi langsung ke situ. Bisa tuh sebenarnya ya. Bisa kan? Sosmed versi SIPAS, programatik yang Punya co-marketing. co-marketing, kita punya. Bener juga ya. Terus kalau TikTok deh, TikTok kan kemarin punya keranjang kuning kali itu yang ngebuat semua brand semuanya tumplek-blek gitu ya ke situ karena memang sambil halo-halo, sambil diskon 5%, Live beli sekarang streaming juga gitu live kan. streaming gitu ya. Yaitu oke lah menariknya ya. Tapi di sisi programatik juga ya walaupun mungkin tidak secara langsung Tidak ya, secara langsung langsung. halo-halo Bandung gitu. Tapi kita punya Tapi loh kan- yang side take over buat live streaming itu. Oh GDP iya, Network punya loh. bener juga.
juga sampai lupa saya yang jualannya gimana sih coba, aneh banget. Udah ada yang pernah jalan juga kan? Iya bener, kita pernah jalan sama salah satu produk handphone. Iya. Jadi handphone itu lagi Launching. ya kan. Tapi launching cuman di YouTube. YouTube itu sebenarnya kan platform video ya. Iya. Nah tapi kan orang nggak semuanya lari tuh ke YouTube ya kan. Iya, nggak mungkin pada saat dia lagi launching di YouTube, Mbak Riani lagi baca-baca Artikel apa kan nggak tahu kan? di Iya. publisher kan. Nggak aware tuh kan? Bener, nggak aware. Tapi ternyata pasang juga tuh kan di publisher kan. Di situ bisa nonton mirroring soalnya kan. Dia di YouTube-nya live, di publisher juga live sama-sama. Ada incremental reach. Bisa Bener. nge-reach-nya lebih luas dong. Bener, terus juga jangan mentang-mentang di publisher terus kecil munculnya. Enggak dong ya. Kita kan kasih di ukuran yang gede juga ya. Iya. Maksudnya yang Apalagi eye itu, catchy lah. Nah, bener. Iya, gitu. Ukurannya ada yang di high impact itu loh. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya kita punya juga ya. Iya, kita tuh juga punya apa yang ditawarin sama sosmed. Bahkan kita bisa membantu untuk memperluas reach brand loh. Gimana Iya dong. tuh? Contohnya? Nah, itu yang kayak tadi. Oh kan iya. yang tadi cuma muncul di YouTube, Bisa kalau ke- dia orang-orang yang lagi nggak buka YouTube bisa dapat juga. Bener. Hmm. Iya, iya. Jadi intinya ya sebenarnya harusnya tuh saling mengisi ya. Di sosmed ya perlu. Di luar sosmed ya juga perlu gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau tujuannya balik lagi ujung-ujungnya duit gitu, penjualan apa segala macam. Journey-nya harus terus dipupuk ya nggak sih Put? Ya ibaratnya gini deh. Gimana Ini tuh? apa ya? Kayak Mbak Riani nih, ketemu cowok. Tiba-tiba dia ketemu langsung aja kayak nih convert, nikah yuk gitu. Wah takut, kamu siapa? Kan harusnya journey-nya tuh dari awal upper funnel-nya nih ya, ibaratnya awareness-nya kenalan dulu dong. Benar. Kenalan, terus di sela-sela perkenalan ngobrol. Iya. Ibaratnya jalan dari dia ngobrol, tahu info tentang kita, itu kan data-data yang dia kumpulin kan. Benar. Supaya itu tuh nanti kita ke bawah bisa ada consideration, Heeh. ya dong. Terus tiba-tiba sampai bawahnya lagi kita ada conversionnya, mau deh nikah sama lo gitu ya. Iya. Tapi kan tuh perlu journey juga dari atas, nggak tiba-tiba datang, yuk nikah, Iya. nggak dong. Takut kan? Hmm. Kayak gitu tuh kayak freak. Iya kan? Ya benar juga ya, walaupun gue pun kalau ngelihat iklan ya di sosial media ya kadang ada yang gue beli karena itu gue udah terpapar di mana-mana sebenarnya. Ya. Gue lihat dari bukan sosmed, dari programatik gue lihat dari yang bentuknya CPD, dari yang emang dia pasangan biasa doang Seharian gitu. seharian gitu. Atau ada billboardnya segede gambreng, sampai gue lihat di sosmed gue itu mulu. Ada sih ketertarikan gue, ini apa sih sebenarnya, penasaran gue sampai akhirnya gue beli. Tapi balik lagi, belinya pun ya mungkin kalau orang-orang ada yang langsung dari sosmednya, klik dari situ. Kalau gue biasanya akan mencari official store-nya sih. Jadi entah belinya di e-commerce atau misalnya masuk ke websitenya dia atau ya gitu, biasanya gue gitu. Gitu. Nah, terus apa lagi Put? Kita mau ngobrol apa lagi nih? Hmm. Bingung. Apa ya? Mungkin bisa. Mungkin kalau dari tadi kan karena kita nyebutnya ya mungkin kelebihannya sosial media ya tadi kan targetingnya lebih rich mungkin ya. Iya. Tapi sebenarnya programatik juga punya. Tapi kalau misalnya dari segi ini deh kreatif, Oh iya. oke lah mungkin ya di sosial media kita kreatifnya selain yang display gitu ya atau yang ya image biasa still image, dia ada video kan. Mungkin orang jadi kayak nonton gitu ya, tertarik, lebih ada waktu untuk diam sejenak nonton. Tapi sebenarnya di programatik ya, emang sih kebanyakan yang kita lihat kalau misalnya kita lagi baca artikel, ya udah cuma banner gitu ya, atau misalnya ada video yang di outstream gitu muncul. Tapi tau gak sih selain itu juga kita tuh punya yang namanya rich media banner. Orang tuh bisa engage loh, bisa ada interaksi dua arah di situ. Iya, jadi bannernya nggak sekedar banner yang kotak panjang gitu ya kan, tapi dia tuh bisa berbentuk ya mungkin di rumahnya di tempat itu ya ukuran itu, tapi dia bisa kita main-mainin gitu kan. Iya. Jadi kayak kita nggak bosen cuman ngelihat doang, tapi kita lucu ya bisa mainin gitu kan. Iya benar kan, pernah juga ada brand yang main sama Pernah kita kayak gitu, pernah. kita bisa main tuh di ads-nya kayak abis kita main langsung muncul tuh pesannya sebenarnya apa sih dari games itu gitu. Kita mau dibawa kemana sebenarnya dari games itu. Iya. Jadi kayak sebenarnya ya programatik pun nggak semembosankan itu yang cuman sekedar tayang terus apa gitu, nggak gitu ya. Ya enggak lah. Iya dong, sama aja kayak sosmed juga yang muncul pada saat kita lagi scrolling muncul, lagi lihat stories muncul gitu kan. Bedanya itu di sosmed, ini di publisher. Orang lagi baca berita, orang lagi apa muncul gitu kan ya. tuh ads-nya, terus bisa di otak-atik tuh. Iya. Kita ada interaksi paling nggak sama yang user atau audience yang dapat ads kita gitu. Malah ada yang bisa muncul suara, tahu nggak sih?
Tahu yang kita lagi main game tiba-tiba ada suaranya. Tapi lebih kelebihannya lagi ya. Hah? Itu tuh nggak ke-skip loh gamenya. Jadi ini kan kita lagi tetap main game kan, Main game. terus Suaranya keluar. muncul, iya suara ads-nya. Iya kan? Kaget nggak tuh tiba-tiba lagi main game. Misalnya terus tiba-tiba iklan es krim tuh telolet kan. Iya, iya. Nah, Telolet gitu kan Hmm. tiba-tiba. Jadi kita mikir ini lagu apaan padahal lagu iklannya kan. Tuh sebenarnya canggih juga kita punya produk ya kan. canggih emang. Kayak gak cuma di environment itu aja. Mungkin kalau sosial media oke lah. Dia Ya. muncul ads pasti di environment itu aja dong. Benar. Kalau programmatik kan selain kita muncul di web tadi ya, artikel-artikel itu, kita juga bisa masuk ke app loh. Iya dong. App music. App Ya musik bisa, bisa. mau musik, mau games juga bisa, Bisa kita game. muncul dari Iya programmatik. sih sebenarnya sih. Iya. Jadi mungkin apa ya kalau bukan ngedukasi sih, kalau mau lebih tahu lagi tentang supaya programmatik itu nggak di situ-situ aja, kayaknya ada baiknya nge-explore dulu kali ya. Programmatik ini bisa ditaruh tuh di mana aja sih, terus impact-nya kayak gimana sih gitu kali ya. Tapi memang nggak bisa langsung sekali coba nggak sih Put? Iya. Kalau sekali ya sama aja di sosmed pun kalian sekali pakai ya apa fungsinya nggak sih? Pakai KOL sekali doang apa gunanya juga? Kan paling enggak kita harus ada journey, terus berkelanjutan. Benar. Jadi kita tahu tuh insight-insightnya seperti apa. Ya. Itu kan. Iya, jadi ya sebenarnya semua platform itu ada kebaikannya ya, gimana kita menggunakannya apa dan segala macem. Tapi ya kalau bisa sih dipakai segala platform digital nggak sih? Iya. Ya harus, ya berarti kita harus gunain yang omni channel lah, jangan Iya. ya cuma berfokus Bisa di sosmed satu doang aja. gitu, sosmed aja. Emang ada jeleknya ya Put kalau cuma di sosmed aja? Bukannya jelek sih, kayak ya tetap bagus, mau media apapun yang dipakai tetap bagus. Cuma kan paling nggak kalau kita menggunakan beberapa platform gitu ya, beberapa media, reach-nya itu kan akan tersebar dong. Kita Iya tetap, kan reach-nya juga sebenarnya nggak kebuang-buang karena kan kita tetap pakai targeting. Iya, tetap orang yang lu mau yang Tapi ngelihat kan lebih keluar lo. banyak kan, kita menjangkau lebih luas. Mungkin kan ya kayak aku tadi gitu kan, Iya. aku nggak main di sosial media. Mm-mm. Nah, kalau misalnya dia cuma naruh iklan itu di sosial media, tapi sebenarnya aku masuk nih target audiensnya. Sayang dong kalau aku nggak lihat. Iya bener. Kamu cuma tahu dari aku doang. Misalnya, Put, kamu tahu nggak sih iklan Mak Jos misalnya gitu kan? Yang mana tuh Mbak Riani? Ini. Produk apa, buat apa. Buat apa gitu. Si Putri nggak kena tuh. Iya kan? Dia- Padahal masuk target audiens sebenarnya. Iya. Cuma emang karena aku nggak main di sosial media aja. Dan ya yang nggak sedikit juga ya Put orang yang kayak kamu. Maksudnya yang nggak pakai sosmed. Kamu punya temen nggak yang nggak punya sosmed juga tapi ya gitu kerjaannya penting sebenarnya dengan sosmed. Punya, dia bahkan kerja di brand langsung, dia sebagai advertiser gitu. Tapi ya dia nggak punya sosial media. Mantap. Tuh kan. Ya. Soalnya nggak sedikit sih orang yang nggak punya sosial media. Mungkin Cowok lu? karena dia, Cowok lu? oh dia punya. Oh punya. Heeh. Oke. Temen lu itu doang? Kebetulan yang sama-sama nggak punya sosmed, iya itu doang. Cuma sebenarnya ya pastilah nggak sedikit yang nggak punya sosial media. Karena itu kan tadi mungkin dia emang nggak tertarik aja. Mungkin dia lebih suka explore yang lain gitu-gitu. Iya. Kayak, tapi kalau lu sendiri nih, nggak pakai sosmed itu emang bener-bener nggak kan kalau tadi kan ngomongnya nggak suka upload gitu kan, pokoknya nggak suka ria kali ya, nggak suka ngeliatin entah muka, entah gue lagi pergi ke Hawaii, pokoknya nggak suka. Tapi di luar dari itu apa sih gitu? Apakah lu ngerasa annoying lah kah dengan sosial media atau apa? Nggak ada ngerasa annoying sih sebenarnya. Cuma emang ya lebih memilih untuk tidak punya. Tapi ya nggak ngerasa sosial media itu annoying. Kayak nggak mau dapat ads dari sosial media. Kan toh buka artikel, buka apa juga masih dapat ads-nya dong sebenarnya. Iya. Cuma emang ya lebih memilih aja nggak punya. Lu Sampai nggak, sekarang. lu bukan buron kan ya? DPO. DPO ya. Jadi nggak mau kan pakai. Iya. Coba rambutnya buka, jangan-jangan botak. Kebetulan wig-nya udah nempel. Oh ya udah nempel ya, udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Terus gini guys, gue juga agak sedikit mengheran gitu ya. Di tahun kayak gini kayak ada orang hidup di goa gitu, kayak mungkin orang di goa aja pakai kali ya sosmed, gue juga nggak tahu deh. Itu dia nggak pakai beneran lagi serius. Tapi ya nggak apa-apa, thanks to orang kayak si Putri. Maksudnya orang-orang yang kayak gini lah yang melihat iklan itu dari sisi programatik karena dia bacanya kan ya publisher itu tadi, cerita berita apa segala Sumber macam. informasi. Sumber informasi yang hiburan terpercaya. juga. Nah, iya. Oke. Gitu. Nah, tapi Put, kalau misalnya dari harga kali ya, let's say nggak usah bicara jauh-jauh lah, CPM aja deh. CPM berapa gitu. Nah, CPM programatik misalnya 10.000. Wah, tinggi banget. Gue sih benchmarknya cuma 1.000. Loh,
benchmark dari mana lu mas mbak? Hmm. Sosmed gitu. Bingung kan ya kalau udah digituin. Padahal ya itu beda environment gak sih? Gak apple to apple gak sih? Lebih, ya pertama environment aja udah berbeda ya. Yang Nah. sosmed, ya cuma di dalam sosmed itu aja kan yang bisa Iya. dijangkau. Betul. Harga itu sebenarnya balik lagi relatif, tapi kita juga harus lihat keunggulan dan keuntungannya apa aja kalau misalnya kita pakai programatik. Jangan cuma karena harga mahal, oh ya udah deh nggak jadi pakai programatik soalnya mahal dibanding sama harga dia sosmednya cuma 1.000 misal tadi. Iya. Tapi itu tadi dari segi targeting. Terus tadi kita udah bahas juga kan dia bisa dynamic. Misalnya karena dia mau di tingkat polusi kayak gimana, terus misalnya cuacanya kayak apa, itu kan kita juga bisa akomodir lah kebutuhan-kebutuhan yang kayak gitu. Terus tadi juga yang kalau misalnya kita mau bikin materi yang bisa ada interaksi lah dua arah antara mungkin ads-nya sama audiens atau user yang dapat ads-nya kan bisa ada interaksi tuh. Kan kita juga bisa provide. Iya. Jadi harga itu balik lagi ya relatif, tapi lihat juga keunggulan yang bisa programatik berikan untuk brand kalian. Oke. Ya udah intinya mah apapun platform yang digunakan, mau itu sosmed, mau itu programatik, semua nggak ada yang buruk, semua media, semua channel itu baik-baik saja. Ya gunakanlah bukan seperlunya ya. Yang lebih wise lebih lah. wise gitu ya untuk apalagi untuk brand-brand yang besar atau misalnya brand-brand yang baru muncul juga gitu ya. Kan dia mau apa ya, mau ningkatin awareness gitu ya. Iya. Karena kan awareness tuh ya penting ya. Penting dong, apalagi kalau misalnya brandnya masih baru gitu ya. Iya. Benar. Orang harus kenal tahu. dulu. Iya, walaupun mungkin di luar sosmed sama programatik mereka pakai artikel misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa karena kan ada sumber informasinya tuh di situ dan bisa nargetin orang-orang yang lagi baca artikel itu muncul di iklannya gitu tanpa bersusah payah dia browsing lagi, tinggal klik aja bannernya, ya kan nyampe deh apa nih gitu. Soalnya informasi yang didapat lebih jelas kan, ada artikel duluan soalnya. Iya, bener juga. Oke deh kalau kayak gitu. BTW, ini udah mau menjelang liburan nih. Oh iya, udah akhir tahun, gak berasa. Iya loh, gak berasa banget loh. Lu mau liburan kemana, Put? Mau, aduh, kemana sih? Ece. iya deket-deket situ, deket rumah Ece yang di Bandung. Oh gitu, mau ke Bandung. Jadi mau nikah nih dia ceritanya nih ya kan. Terus apa namanya, mau honeymoon, ada ini ya tir honeymoon ya? Iya, tir A, tir B lah pokoknya. Iya, ini tir B dulu. Iya, tir B dulu. A, gitu ya. Tir A tahun depan dah. Wah, mantap. Congrats ya Put, nanti gue diundang lah. Ya diundang lah. Ya nikah dulu ya, jangan honeymoon dulu. Undangan pakai apa? Ads? Wah iya bisa pakai ads gitu kan, Putri dan gitu kan. Tanda tanyanya itu bisa dimain-mainin. Pilihlah nama di bawah ini gitu dong, Put. Lu spending lah. Ya kalau misalnya salah nggak jadi diundang. Iya bener, jadi hanya yang benar saja. Itu Rich Media Bena. Betul, tentang si Putri kan yang mau nikah gitu. Oke deh guys, kalau kayak gitu kita nanti bakal ketemu lagi di acara bonsai berikutnya yang entah nggak tahu kapan, karena bonsai ini karena kita sifatnya ngobrol santai, jadi kita nggak akan setiap hari gitu loh, munculnya tuh hanya akan tactical, karena yang kita bukan akan sambil seru, sambil santai, sambil minum. Tuh minum yang seger-seger nggak tahu tuh ntar abis ini minumannya apa lagi. Besok bisa ada makanan di sini ya kan, yang gurih-gurih ya. Oke Put, tutup Put. Oke. Karena tadi ya kita juga udah bahas nih udah menjelang akhir tahun, kita juga mengucapin Merry Christmas and Happy New Year. Selamat berlibur semuanya. Selamat ketemu lagi tahun depan. Dadah.